bagi kita seorang muslim pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ada dua sumber pijakan kita. Yang pertama adalah qala Allah, yang kedua adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada pijakan dasarnya dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sebuah amalan, sekecil apapun amalan itu, maka di situ kita yakin dan percaya ada pelipat gandaan amalan yang sangat-sangat luar biasa. Kita ambil contoh dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Ini adalah salah satu contoh amalan yang tidak ada keraguan lagi ketika kita mengamalkannya. Di samping kita mendapatkan pahala insya-Allah, juga dilipat gandakan amalan-amalan kita. Nabi mengatakan, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka akan dipahalai setiap satu huruf itu satu kebaikan. Dan kemudian satu kebaikan itu dilipat gandakan lagi menjadi 10 kali lipat kebaikan. Jadi satu menjadi 10 kali lipat kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, la aqulu alif lam min harf. Saya tidak menghitung satu huruf itu alif lam mim. Akan tetapi pada alif lam mim itu ada 3 huruf yang saling bersambung. Alif, kemudian lam, kemudian mim. Makanya Nabi mengatakan alifnya itu satu huruf, lamnya itu satu huruf, mimnya itu satu huruf. Sehingga kalau kita melakukan hitungan pendekatan matematika yang sederhana, artinya 3 huruf alif lam mim itu kita sudah memperoleh 30 pahala. Kita bisa membayangkan kalau ada orang yang bisa menamatkan Al-Quran, kalau ada orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran, kita mulai dari alif lam mim masuk dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini akan menyita waktu kita menghitung huruf-huruf ini. Tapi sekedar contoh saja, pada kata-kata dzalika itu ada dzal yang mana hurufnya dibaca mat, dibaca panjang, namanya mat tabi'i. Dza bukan dza, tapi dza itu artinya 2 huruf. Karena setiap ada huruf yang panjang bacaannya, mat tabi'i, itu dihitung 2 huruf. Jadi ma itu 2 huruf, mi itu 2 huruf, mu itu 2 huruf, begitu juga dza itu 2 huruf, zi itu 2 huruf, zu itu 2 huruf. Maka dzalika lamnya 1 huruf, kafnya 1 huruf, berarti dalam kata dzalika saja itu terdapat 4 huruf, ditambah dengan 3 sebelumnya itu sudah 7 huruf, berarti sudah 70 kebaikan. Sudah 70 kebaikan. Itu luar biasa. Dan hanya ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita dapat mengerti bahwa ternyata amalan yang disyariatkan itu, amalan yang disunnahkan. Ya, dan membaca Al-Quran di antara zikir yang paling dianjurkan, yang paling sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetarlah hati-hati mereka, takutlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah keimanan mereka. Bayangkan jamaah sekalian, ada orang yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam sebulan beberapa kali. Tersebutlah di antara ulama-ulama dahulu
yang paling terkenal adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, salah satu imam mazhab. Terutama ketika memasuki bulan suci Ramadan, beliau sampai bisa mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Kira-kira kalau kita ingin menghitung dari sisi pahala, dari sisi pelipat gandaan, mungkin tidak ada lagi alat-alat hitung yang bisa ia menghitungnya. Mungkin tidak mampu lagi kalkulator untuk bisa menghitungnya, karena tidak ada lagi ruang. Bayangkan seorang Imam Syafi'i yang dapat mengkhatamkan dalam bulan suci Ramadan 60 kali. Kalau kita mengasumsikan bulan Ramadan itu rata-rata 30 hari dalam sebulan itu, berarti Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan 2 kali dalam sehari semalam. Sekarang pertanyaannya, berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran? Jangankan dalam 1 bulan di bulan suci Ramadan itu, tapi dalam 1 tahun pernahkah kita mengkhatamkan sekali daripada Al-Quran itu? Kalau hal itu kita berada di dalamnya, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita belum berada di dalamnya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memudahkan kita untuk mencapai daripada amalan-amalan yang disyariatkan itu, agar kita mendapatkan pelipat gandaan di dalam amalan-amalan ini.